Pola pikir dan melestarikan pura yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan saya Media Mbah Gampeng, saluran informasi perkembangan umat Hindu, sosial, ekonomi, dan budaya di pelosok Jawa Timur. Kawan, kami sekarang ini berada di Jembatan Pleret, letaknya di Kabupaten Blitar, di Kecamatan Gandusari, akan menuju Kecamatan Welingi. Ini adalah suasana Jembatan Pleret, kawan. Suasana cukup indah sekali. Dan nanti kita akan menuju ke Pura Dharmajati yang ada di Desa Tegal Asri untuk menggali lebih banyak informasi perkembangan umat Hindu yang ada di Kecamatan Welingi, terutama di Desa Tegal Asri. Inilah pura yang ada di Desa Tegal Asri, Kecamatan Welingi. Ini suasana di dalam, kawan. Cukup bagus sekali bentuk bangunannya. Dan ini adalah mandala utama. Tidak semua orang diperkenankan untuk masuk ke tempat ini, karena ini adalah tempat yang sangat sakral sekali. Jadi kami mengambil gambar ini dari luar, ya, di depan Mandala Agung. Pak Mangku sedang melaksanakan ibadah untuk keluluhurnya, dan nanti kita akan berbicara banyak untuk menggali informasi ke Bapak Mangku tentang perkembangan umat Hindu yang ada di Tegal Asri. Dan ini kondisi di luar, kawan, dan kami sendiri juga bersama dengan Jejak New meliput perkembangan umat Hindu yang ada di Desa Tegal Asri. Inilah suasananya. Cukup indah sekali bentuk bangunannya. Ini adalah pura megah, juga mewah sebagai pura desa. Dan ini dekat dengan jalan raya. Ini adalah lukisan dari Dewi Saraswati mungkin ini, kawan. Dan mari kita ikuti wawancara dengan Bapak Mangku untuk menggali informasi tentang perkembangan pura yang ada di Desa Tegal Asri ini. Ini dulu mendapatkan uang sejumlah 3.500.000. Niku sepengamatan saya itu, saya mengajukan proposal, tapi yang kiprah di sana kan Swargi Mbah Hadi Suneto, sesepuh. Saya kan mempunyai pikiran seperti itu, jadi caranya dia Terus ini, Pak, sekitar mungkin awal mulai dari pembangunan pura ini, Pak, ya. Dulu sekitar tahun 60-an itu 69 itu jumlah umatnya itu berapa? 345 kakak. Itu satu desa. Satu desa. Satu desa. Sekarang menyurut, Pak, ya. Sekarang menurut, karena yang sepuh-sepuh sudah meninggal. Oh, iya.
karena ya apa ya, ada perkembangan zaman, jadi mungkin yang tua itu tidak mempunyai keturunan. Setelah dikabin turunnya hanya beberapa liter anak, akhirnya nggak surut. Surut. Jadi terus ya di mana ya kita masalah pribadi itu tidak bisa kita tekan, nanti ada undang-undangnya. Jadi kan ya kalau memang masih mengeluri dari orang tuanya mempelajari Weda sesuai dengan tinggalannya orang tuanya, ya kita omong. Kita tidak berani menekan karena kan asasi. Ini untuk kegiatan umat, Pak. Ini masih apa saja, Pak? Oh, kalau kegiatan umat itu di pura ini rutin itu ada pasraman anak-anak kecil, itu ada pasraman, tapi rutin untuk melestarikan budaya tiap-tiap tahun membuat tokoh itu tetap kita adakan. Jadi Benjaru Tawur Kesanga itu tiap tahun itu ada. Ya, Mas Tunggarah kemarin itu kan tiap-tiap membuat ogoh-ogoh itu kan kita bentuk panitia. Terus kita bentuk panitia dan Astunggarah tahun yang ini kemarin itu kami utusan kepada panitianya coba membuat proposal untuk menggali dana mewujudkan ogoh-ogoh. Nah, gitu. Akhirnya dia anak muda ya kan, cerdas sekali. Akhirnya bisa membuat itu, bisa ke pemerintah Ngadiringgo, pemerintah Tegalasri, itu Astunggarah bisa cair. Bisa cair. Nah, jadi panitia ogoh-ogoh suatu bisa kita bentuk dana untuk awal sampai akhir itu jumlahnya dari umat berapa, terus dari luar berapa, jumlahnya berapa, terus membuat sampai jadi, terus sampai akhir upacara itu habisnya berapa, sisanya berapa juga dilaporkan. Nah, panitia untuk laporan suatu bisa sisa 100, 200 itu buat kami sebagai mangku, kami serahkan disimpan nanti kalau tahun depan membuat sewaktu-waktu mendadak membuat ogoh-ogoh sudah ada dana. Jadi jangan dimusnahkan masalah dana itu, Pak. Jadi sedikit-sedikit jadi kita membuat kepanitiaan agar supaya uang itu bisa disimpan oleh panitia yang dipercaya oleh umat tersebut. Jadi suatu bisa di pura ini ya sejak dulu sudah kita bentuk panitia. Terus panitia pura itu kita bentuk ketua, bendahara, sekretaris, dan penasihat. Jadi itu nanti saya karena kalau ini tidak bentuk panitia nanti kan mangku di mana ngurusi uangnya. Kan mangku hanya memberi masukan, pengertian masalah filsafat, masalah mantra, itu kan mangku harus mampu, terus memikirkan kegiatan kemajuan pura di mana kan urusan mangku, tanggung jawabnya mangku. Jadi mangku khusus ngembang umatnya, di mana ya jalan keluarnya supaya pura ini bisa berdiri tegak sesuai dengan dharma jatinya. Kebenaran yang sejati itu di mana? Kan itu teman. Itu kan. Dan ogoh-ogoh tiap tahun kita adakan. Terus panitia mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Karena pura ini kalau sewaktu-waktu bangun harus ada uang bangunan.
Sewaktu-waktu setahun sekali upacara melasti harus mempunyai uang. Selanjutnya kalau waktu pura udalan harus mempunyai uang. Iya. Kalau tidak kita bentuk panitia kan mangku repot. Iya. Terus ada untuk upacara suatu misa kabupaten membangun, maksudnya baru kabupaten membangun apa, kecamatan membangun, itu kan juga dari umat. Ini nanti kalau tidak kita bentuk sebagai panitia, mangkunya repot, tidak bisa berikan sendiri. Jadi itu tadi uang itu untuk memperbaiki pura, untuk membangun pura, terus untuk membayar listrik, untuk dana upacara melasti, tawur kesana, Itu butuh biaya. butuh biaya betul. Iya, Tiap tahun, belum purnomo, tumpah, Iya. hari-hari suci. Iya. Kalau tidak kita bentuk panitia kan repot. Iya. Terus ini semua yang sudah berwujud dan diketahui oleh Mas ini swadaya semua, Pak. Swadaya semua. Iya. Berarti untuk Hanya itu tadi kita ini ya negara pertama yaitu kita mewujudkan bangunan Wantilan ini dengan jalan proposal, karena saya mempunyai pimpinan sesepuh kami yang ada di Jakarta dulunya itu, tapi sekarang sudah meninggal, akhirnya juga bumen lagi. Terus ini Pak, untuk perkembangan umat ya, mungkin ada program tersendiri dari pengurus ketua PHD Kabupaten ini, apa ada program apa atau gimana Pak untuk? Kalau untuk program kabupaten, Pak, ini kabupaten itu sepengetahuan saya itu ada pungutan dana kuliah itu tiap tahun itu untuk memberi kuliah ke kabupaten. Itu seberapa besarnya itu yang penting sukarela dari umat, itu karena umat mempunyai tanggung jawab pura kabupaten. Tiap-tiap udalan itu juga minta bantuan. Iya. Berapa besarnya, yang penting kita berkuliah ke kabupaten. Yang kedua kali kabupaten juga ini hari nedeng-nedengnya memprogramkan apa itu bangunan tempat pengabdian itu Bang. Kremasi. Krematorium. Iya. Krematorium itu umat juga diwajibkan membantu, karena nanti kalau tidak disempuyung oleh umat, terus kapan berwujudnya? Iya. Ya sendiri kita ikut mempunyai dan ikut berpartisipasi, bertanggung jawab, kewajiban ikut membangun, mewujudkan krematorium. Tuh. Di kabupaten itu juga di sana itu ada pasraman. Di sana juga ada. Nanti suatu misal sekolah pasraman di Tegalasri, suatu misal yang sudah tingkatannya SD, kalau di sini kan masih kecil-kecil. Iya. Jadi yang masih kanak-kanak, terus SD kelas berapa itu di pasraman di sini, tapi kalau nanti kalau sudah menjelang tingkat atas di tingkat kabupaten itu ada khusus suatu misal ada kegiatan tari-tarian, baca-baca, belajar kitab suci itu di sana ada apa itu ada waktu atau tempat yang disediakan, karena kita membutuhkan peningkatan pengertian dari pembacaan kitab suci itu kan belum. Tapi di sini pun
anak Pak Yuli dan yang dia itu sebagai pendidik juga. Itu biasanya latihan di sini, Iya, iya. tari-tarian itu dilatih di sini tiap-tiap 1 minggu sekali. Dan kalau maunya tampil itu setiap hari dari Iya, iya. pura dari desa itu. Iya, iya, iya. Jadi satu di sini Pak ya? Di satu di sini. Nah, kemarin sore sampai jam 5:30 di sini. Iya, iya. Berarti ini untuk generasi penerus umat Hindu ini sangat semangat sekali Pak ya. Ya, Tempat ini. Astugara. Mungkin ada kendala-kendala Pak, mungkin dari umat Hindu sendiri, mungkin dari tokoh pendharma atau untuk memberikan wacana kepada umat ini ada kendala nggak? Ya, Mungkin kekurangan dari pendharma sendiri loh, mungkin dari kan satu kabupaten ini kan banyak pura kan Pak. Apa ini untuk juru pendharma ini kurang Pak? Astugara kalau pendharma itu sekarang kan nggak ada penyuluh. Iya, iya. Ada penyuluh kabupaten, ada. Iya. Jadi tinggal kita koordinasi dari lembaga. Nanti kalau misalnya hari-hari suci itu membutuhkan wacana Iya, dari penyuluh, itu lewatnya lembaga agama. Iya, iya. Nanti kita laporan ke sana, dan nanti siapa yang diutus ke pura Iya, iya. pas hari sucinya itu untuk pengertian. Itu sudah ada petugasnya Pak. Dan ya kami mengharapkan kepada lembaga agama itu di mana ya caranya biar anak-anak Hindu ini bisa cerdas semua dan gurunya itu selalu ada itu. Kadang-kadang kan di SD tingkat atas itu kadang-kadang gurunya itu double-double. Iya, iya, iya. Double-double itu. Jadi itu kalau angkatan itu kan agaknya kayak sulit toh ya. Iya, iya. Sekarang ini iya itu di mana ya jalan keluarnya, pemerintah memperhatikan pada anak-anak kami, ya itu kita berdoa aja. itu Mas. Jadi, Ini untuk kekurangan pura ini Pak. Ini apa Pak? Barangkali umat Dharma ingin berpunia untuk kekurangan Pak. ini sebetulnya menurut wacana yang kami catat di hati dan pikiran saya ini, bangunan ini belum selesai Mas. Kita sebetulnya itu masih mempunyai tanggung jawab membangun Balai Agung yang ada di tengah ini. Ini kata-kata dari leluhur kita, tapi belum nyampe. Nah, ini ada lokasi tertentu untuk mangkuk, di sana ada pasraman, dan itu bangunan itu juga untuk gamelan sewaktu-waktu ada latihan atau ada apa tuh seni tari atau untuk gamelan luyan-luyan, itu tempatnya di sana. Iya. Tapi di tengah ini sebenarnya kan harus ada bangunan tersendiri. Iya, iya. Bangunan besar. Bangunan tersendiri itu untuk tampil di waktu-waktu hari suci, suatu misalnya ada tempat tamu para sesepuh itu di sini, terus wirosworonya di balik sana, abang gamelan itu, terus penarinya di tengah, dilihat dari tempat-tempat di sekelilingnya, itu kan megah katanya kan begitu. Dan di sini ini tempat pertemuan ini tahun segitu sampai sekarang, dulunya itu tingkat desa, tapi ternyata sering untuk apa ya, untuk berembuk lembaga, Iya, iya. dan juga untuk pendidikan mangku-mangku pernah. Itu sampai kita lihat mangku-mangku sampai sekarang, guru-guru terus
Dulu itu kan ada sekolah di Jenderal, Iya. di Jenderal Bacang itu. Iya. Terus akhirnya ya itu bangku-bangku anak-anak muda, wah saya SD, terus no, bangkunya mengarahkan, tujuan tak bayar. Selalu mencetak guru-guru juga pemangku-pemangku itu ikal bakalnya sebenarnya ya dari sini gitu Mas, bisa berkembang sampai sekarang. Sekarang bisa ada apa ya, ada kantor kecamatan, PAD kecamatan dan PAD kabupaten, secara kelembagaan sudah komplit. Jadi sekarang saya hanya memberi pengertian kepada umat-umat kita itu, di mana sana sudah ada lembaga, sudah ada lokasinya untuk meningkatkan pengertian. Di sana sudah ada persiapan kan, kita tinggal mengarahkan. Nah, itu kalau masalah bangunan Pura Dharma Jati khususnya sesuai dengan wacana leluhur kita itu Balai Agung itu. Nah, ini sama tempat kentongan itu juga belum ada. Lokasinya aja yang pernah dikasih tahu. So kene tempat Balai Kentongan, ini tempat Balai Agung untuk kesenian hanya itu. Tapi belum bisa berwujud. Ya sekarang telah sudah berwujud sesuai dengan kenyataan itu, yaitu Mas sendiri sudah sama Bapak sudah tahu sendiri bahwa Pura Dharma Jati wujudnya ya seperti ini, dan berdirinya mulai tahun berapa sampai sekarang wujudnya ya seperti ini. Terus ini untuk pura ini Pak, apa menyimpan peninggalan leluhur Pak? Menyimpan atau tidak Pak? Kalau ada peninggalan leluhur. Kalau penyimpanan itu tidak ada. Pratima dari leluhur tidak ada. Cuma dulunya itu nyapa Pura Dharma Jati kok di tepatnya di sini, terus yang memuput itu yang membuktikan skala ini Mardika Menuh itu ada kaitannya dengan cerita dari Mojopahit. Itu kan ada orang Mojopahit itu ke sini, tapi namanya siapa tidak tahu. Dulunya itu bersanggrah di dusun Sanggrahan. Akhirnya dia meninggal di menanamkan badan magangnya itu kan di tanahnya ini Suwardi Mbak Satyo, bapaknya Pak Habib Yosef. Iya. Nah, itu di sana ada petilasan dari Mojopahit itu menanam asap, pohon asap itu di sana di Pesarian situ itu ceritanya begitu. Berarti terus akhirnya diwujudkan pura di sini karena ada orang Mojopahit yang larian itu meninggalnya di situ di tanah Pesanggrahan itu ceritanya. Jadi itu tahun segitu. Terus ini satu lagi Pak, ini harapan Bapak untuk perkembangan umat Hindu di sini. Ini harapannya gimana Pak untuk perkembangan? Ya, mudah-mudahan dengan memohon kepada Sang Yang Widi Wasa dan leluhur kami yang telah kita entaskan dan kita linggihkan di Pura Dharma Jati ini, itu akan memberi petunjuk kepada Pura Dharma Jati bahwa untuk kemajuan pura ini dan bisa lestari, mudah-mudahan ada orang yang welas asih
kepada Pura Dharma Jati ini untuk meningkatkan pola pikir dan melestarikan pura yang sejak tahun 65 yang setahun itu kita memikirkan di mana mencari hidup tahun 65 itu ya. Iya ya. Di tahun 67 bisa mewujudkan pura sedemikian rupa dan percaya Sang Yang Widiwasa itu yang mencipta jagat sang isinya. Akhirnya ada umat bisa berkumpul, bisa dibina oleh sesepuh kami, dan kami lanjutkan jika sekarang, dan mudah-mudahan pelanjut ini bisa memikirkan dan melestarikan pura yang setelah berwujud seperti ini, Mas. Mudah-mudahan ada yang welas asih kepada kami dan bisa menyatakan atau bisa sowan ke sini Iya. untuk melacak sesuai dengan kata-kata kami ini, Mas. Dan maaf, Mas, terima kasih sebelumnya, Mas. Tadi saya belum menyapa sama Mas dan Bapak. Namanya siapa?